Jadi kerja dulu ya. Dadah. Selamat pagi. Nah, kita ke Tegal. Kok manjat pagar lho, Rin? Rin, makan apa kamu, Rin? Rin tuh, Rin tuh. Istirahat sebentar ya, karena kampas remnya itu kepanasan, jadi nggak bisa untuk ngeremnya tuh kurang pakem gitu loh, karena kepanasan. Jadi kita istirahat sebentar, nanti kalau sudah agak dingin kita jalan lagi. Sudah. Oh ya. Lah ini Wah, remuk ini. jadi rock mana? Aman ya? Insyaallah. Pertama-tama setiap kali sampai hotel cari colokan listrik dulu sama mejanya, karena meja ini buat ngedit nantinya. Buat ngecas colokannya di sini cuma satu. Wah, repot ini. Pertama adalah set meja kerja. Colokan di situ. Tapi di situ juga ada colokan. Jadi mending di situ aja, meja kerjanya di sini. Ini pasti punya resiko. Resikonya besar untuk bekerja di sini karena bisa-bisa kita kebablasan. Alias tidur. Tapi enggak apa-apa, belum tidur kok. Sekalian kalau tidur ya tidur. Jangan dicontoh loh ya. Jangan ditiru. Oke. Aku sengaja nggak pernah matiin semua komputerku, termasuk yang di rumah, di kantor, dan Mac. Tapi standby, jadi suatu saat ada ide langsung bisa ngerjain. Nggak usah nunggu. Nanti kalau pas dapat ide, ini disadar, nah kita harus nunggu dulu kan. Tik, idenya lewat. Kabel di standby di situ aja. Nanti kalau udah 10% baru colok. Pertama kali aku lakukan setiap pagi, setiap sampai di hotel adalah loading semua file di card sekaligus preview, melihat footage yang ada. Karena kadang-kadang bukan aku tok yang ambil, kadang-kadang aku juga pinjem footage dari Sukamti Day. Jadi aku nggak ngerti Mas Isa nyuting apa aja. Buat kalian yang pakai FCP S469, ini adalah footage dari Mas Isa, dan kita semuanya tidak pernah membuat skenario untuk adegan seperti ini. Jadi ya menurutku ini rezeki yang aku bisa pinjam dari Sukamti Day. Kita geledah semuanya apa saja footage-footage yang berpotensi untuk menjadi konten kita hari ini. Dan intro yang pertama kali kalian lihat tadi adalah footage dari Mas Isa. Selamat pagi. Masukin. Setiap software lain-lain, jadi Premiere punya rules sendiri untuk bagaimana cara mengimpor, Final Cut Pro juga punya rules sendiri untuk mengimpor. Sama-sama pakai Final Cut Pro, kadang-kadang beda cara impornya. Kalau aku cenderung seperti ini. Jadi sekaligus kita mengenali footage, kalian
aku grab untuk masuk ke dalam satu project. Dan ini bisa dipilih, nggak harus segelondongan kita impor. Kita perlu footage ini aja. Ya kita bisa ambil di sini. Nih kuning-kuning ini. Ya cuman itu aja. Nanti yang ke impor, yang lain nggak. Jadi nggak boros harddisk. Oke, card Mas Isa Mahendra Jati sudah aku perkosa. Jadi kita kembalikan saja. Tinggal file-file yang ada di sini, file footage yang ada di kamera ini. Kalau footage yang ini aku nggak perlu pilih dan pilih lagi karena aku sudah tahu apa yang aku ambil hari ini. Dan waktu ngambil pun juga aku berperan sebagai editor, bukan sekedar kameramen. Karena aku yang edit, aku direkturnya juga, aku tahu nanti file ini buat apa, file ini buat apa. Jadi semua file yang footage yang ada di sini akan aku copy semua di sini dan sekarang kita sudah siap untuk masuk ke editing. Selesai saatnya mandi. Setiap harinya aku harus meluangkan waktu minimal 4 jam untuk ngedit das dengan kualitas das yang seperti biasanya. Dan itu pun juga tergantung dari materinya. Kalau susah ya mungkin lebih dari 4 jam. Hari yang indah, kutunggu-tunggu. Sudah saatnya kita. Udah lama gak kayak gini ya. Das emang selalu random. Dalam sebuah struktur cerita, itu yang paling pertama dipikirkan adalah sebuah premis. Premis itu inti cerita. Mobil. Inti dari sebuah cerita itu apa? Nah sebelum meng-create ceritanya itu harus tahu premisnya apa, baru dikembangkan. Premis itu apa namanya? Inti cerita. Oh, inti cerita. Oh iya. Malam ini kita berkolaborasi lagi dengan Psychoji dan katanya hari ini harus membawakan 2 lagu request karena kemarin bagus hasil kolaborasinya. Pihak penyelenggara menyuruh kita kolaborasi 2 lagu dan belum latihan. Iya, tapi kan katanya kalau nge-rap tuh jago kan freestyle. Sejauh ini sih kita tahu 1 doang kan? Iya, tapi mereka minta dari pihak penyelenggara minta 2 lagu apa? Karena kalau kalian pakai ini sequencer. Makanya untuk pilih-pilih itu susah. Di malah yang bonus slot kita isi mau ngisi apa juga kita bingung. Oh. Yang diperlukan apa? Berarti beat kan? Iya. Mau berapa bar? Nah yang barusan kalian lihat itu juga sebenarnya konten bagus, materi bagus. Tapi aku yakin itu akan lebih bagus kalau dibawakan Mas Isa. Karena premisku hari ini berbeda dengan Mas Isa. Ini akan lebih populer untuk Mas Isa. Tapi bukan berarti footage ini tidak bisa aku pakai untuk menyampaikan sebuah premis. Karena yang barusan kalian lihat adalah contoh insert untuk memenuhi kebutuhan premis. Di dalam sebuah cerita perlu ada yang namanya alur atau plot. Gitu. Struktur sebuah cerita itu harus ada alurnya. Nah, kerangkanya itu biasanya ya. Pertama adalah profil, pengenalan. Pengenalan itu semacam kalau kamu menceritakan tentang seorang ya, seseorang itu harus dihadirkan dulu ke dunia kita. Aha, semoga kalian masih ingat dengan adegan ini. Karena gambar ini dari awal sampai gambar ini ada, itu adalah bagian yang dibilang Mas Erik itu informasi atau profil, di mana penonton disamakan dulu angle-nya, dikasih tahu siapa dan seperti apa mungkin, supaya ketika mereka diberikan masalah, point of view-nya akan sama. Kita masuk ke plot berikutnya, yaitu masalah. Gitu, mulai dipancing masalah. Plot selanjutnya adalah bilangnya sebelumnya. Jadi sebelum apa? Iya, makanya pas dia mau 8 kan nambah untuk dia masuk. Nah, itu kasih berapa bar? 8. Tadi 8. Puncak dari masalah. Yang terakhir adalah penyelesaian. Kurang lebih seperti itu. Nah, kreativitas kita dituntut untuk mengembangkan ini semua menjadi lebih smooth lagi, lebih bagus lagi. Jadi ngisi rapnya segitu aja. Iya. Ya udah, ayo gua bisa aja. Ya udah. Apa-apa. Yuk. Ajar. Berani nih. Apa-apa. Udah sih ajar. Ya. Sip ya. Maksudnya kita tektok aja. Pokoknya kalau gua bilang lompat berarti harus dulu. Oh iya udah. Kira-kira begitu cara aku berproses
untuk mengerjakan satu episode das. Makanya aku nggak mau disebut ini adalah vlog. Dan ketika kalian tahu caranya, apakah itu menjamin kalian untuk membuat sebuah tayangan bercerita dengan bagus? Jawabannya tidak, karena bagus itu relatif. Tapi sebuah proses akan membawa kalian semuanya, membentuk kalian semuanya untuk memiliki karakter yang kuat dan cita rasa yang oke. Taste yang Ikut sudah siap. Apa saja.